Baik, halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di podcast kita hari ini, di podcast Bincang Santai. Senang sekali rasanya bisa berkumpul lagi setelah sekian lama kita nggak berkumpul bersama. Pagi ini kita punya tamu istimewa yang akan berbagi kisah inspiratif dan juga perjalanan suksesnya dalam dunia bisnis nih. Beliau adalah pengelola brand susu kambing Etawa 7on7 yang sudah terkenal dan sukses di pasaran saat ini nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai bincang santai kita hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan tamu spesial kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Dengan ibu siapa? Nama saya Marwanti. Alamatnya di Kemikeblo Ginikerto. Berarti asli sini ya? Iya, asli sini. Ini saya manggilnya ibu atau mbak? Ibu. Baik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lanjut ngobrol seputar susu kambing 7on7 aja ya kita ini sepertinya ya, langsung ya. Boleh diceritakan gak sih bagaimana awal mula atau awalan lah dari berdirinya atau dari adanya susu kambing 7on7 ini? Ya, ini kan kebetulan ownernya dulu itu ikut bekerja di pabrik lain. Kemudian kan melihat pangsa pasarnya yang bagus, kemudian ini berusaha membuat sendiri untuk dipasarkan sendiri, seperti itu. Oh, berarti terinspirasi juga ya? Ya, terinspirasi dari tempat pengolahannya. Oh, berarti kita bisa nih terinspirasi dari orang lain dan mencoba melakukan dengan nama kita sendiri, seperti itu. Nah, kalau untuk ibu sendiri nih, siapa yang menjadi inspirasi ibu dalam memulai ataupun mengelola usaha ini? Yang menjadi inspirasi ibu Kan kebetulan saya kan basicnya bukan di jurusannya yang bisnis gitu. Oh. Saya kan dulu ini pendidikan. Oh, pendidikan. Iya, pendidikan. Ini kan saya cuma membantu ownernya untuk ini mengembangkan usaha pengolahan susu kambing seperti itu. Wah, dari tadi tuh saya bertanya-tanya kenapa sih nama brandnya ini 7on7? Apakah ada filosofi di balik penamaan brandnya ini yang 7on7 itu? Ya, untuk nama dari 7on7, ownernya ini memberikan makna yang dalam sekali. Ini maknanya yaitu 7on7 ini agar terkenal dari lapisan langit ke-7 sampai lapisan bumi ke-7. Di samping itu juga 7on7 dapat memberikan manfaat dari yang ke atas sampai yang ke bawah. Wow, maknanya benar-benar di luar nalar. Iya. Saya baru pertama kali dengar ini soalnya. Iya. Ternyata ada banyak hal yang terjadi di balik adanya brand susu kambing atau 7on7 ini. Jadi bukan hanya sekedar sebuah brand, tetapi juga ada makna dan cerita di balik setiap namanya ataupun di setiap produknya bahkan. Lalu kita dan teman-teman boleh nggak sih tahu bagaimana proses produksi susu kambing 7on7 ini mulai dari peternakan sampai menjadi susu bubuk yang diedarkan di pasaran? Untuk bahan baku susu cairnya, ini kan awalnya kita dari petani sekitar. Petani sekitar kita setor di sini, kemudian kita olah menjadi bubuk. Sebelumnya ya, susu segar ini yang fresh loh Mbak ya, ini kita saring dulu, kemudian kita masak. Kita masih memakai manual, kita menggunakan kompor dan wajan. Susu tersebut kita masak dengan api kecil sampai benar-benar kering. Kemudian setelah kering baru kita giling.
kemudian kita campur dengan bahan yang lain, jadilah produk seperti ini. Bisa dilihat contoh produknya ini ya teman-teman. Berarti susu kambing 7-on-7 ini sudah memberdayakan warga sekitar dan juga masih memakai alat-alat yang tradisional juga. Ya, kalau untuk proses pengolahannya kita memakai alat tradisional, Ya. tapi untuk pengemasannya kita sudah memakai mesin. Ya, tujuannya seperti ini, Mbak. Kan kalau kita memasak menggunakan mesin dan kompor, ini hasilnya beda. Kalau kita menggunakan kompor secara manual, kita itu jadi tahu, oh kapan toh apinya itu kecil, kapan apinya harus dibesarkan seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan mesin ini beda. Kan kalau mesin ada setelnya, Iya. seperti itu. Terus ditinggal gitu. Iya, tapi kalau dengan wajan ini hasilnya akan lebih bagus. Sangat mengutamakan kualitas sekali ya teman-teman. Lalu bagaimana ibu sebagai pengelola itu bisa memastikan bahwa susu kambing ini tuh kualitas dan keamanan produknya itu terjamin gitu? Apakah ada kayak standar khusus bagi para pekerjanya atau bagaimana? Ada, Mbak. Untuk susu cairnya kita ada tes khususnya. Jadi kita ukur pH-nya. Terus untuk bahan-bahan yang lain juga. Kalau misalnya kita menerima susu dari luar, ini kita ada tes standarnya. Dari warnanya sudah kelihatan, dari baunya juga. Misalnya ini susu yang basi, itu syaratnya seperti ini, ada kecampuran darah, warnanya beda, itu sudah kelihatan dari ini tampilan fisiknya. Kalau dari rasanya juga, kalau dari susu basi itu udah beda dengan susu yang masih fresh, seperti itu. Nah, untuk produk jadinya kita juga ada ini uji labnya. Seperti ini. Ini tampilannya ya, Mbak ya. Ini kita uji labnya ada sendiri. Kita di studi pusat ini gizi UGM. Wah. Iya. Benar lengkap ya dari Iya. mulai sebelum pengolahan sampai produk jadinya jadi pun masih diteliti ya. Iya. Benar-benar terjamin ini berarti teman-teman boleh dicoba ini. Lalu ada produk apa aja sih yang ada di 7-on-7 ini? Kita ini ada sekitar 20 rasa varian, Mbak. Kalau yang sudah izin BP POM itu baru beberapa. Kalau yang lain masih proses. Yang lain baru halal. Sudah. Oh. Oke. Banyak sekali ya 20 rasa. Padahal yang pernah saya makan susu itu mungkin kayak rasa coklat, vanila, Iya. seperti itu. Oke, Di kita sini ada sekitar 20 varian rasa. cukup banyak ya teman-teman. Ini bisa jadi sebulan tiap hari ganti-ganti rasa. Iya. Kalau mau cobain. Nah, kalau boleh tahu juga nih, kalau si susu kambing 7-on-7 ini sudah didistribusikan lewat apa saja ataupun di pasarkannya itu melalui apa saja, atau lewat online atau lewat reseller seperti itu. Ya, kalau reseller udah banyak, Mbak. Terus kemudian kita juga ini lewat marketplace di TikTok sama Shopee. Kalau yang reseller ini ada di marketplace juga, di Lazada, Bukalapak, seperti itu. Sangat awet lengkap, tinggal pilih mana all shop yang dimau dan bahkan Iya. resellernya sudah banyak teman-teman. Jadi produk ini bisa dikirim sampai ke mana? Ke seluruh Indonesia, Bahkan keluar Pulau Jawa. keluar Pulau Jawa, iya. Wah, jadi teman-teman gak hanya di Pulau Jawa aja nih yang bisa coba, bahkan di luar Pulau Jawa pun bisa merasakan susu kambing 7-on-7. Kalau kan dari tadi kita udah membahas produknya, lalu boleh tahu nggak sih kegunaan ataupun manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita rutin mungkin yang mengonsumsi susu kambing ini? Iya. Kalau untuk manfaatnya banyak sekali ya, Mbak ya. Ini di samping untuk menjaga kesehatan tubuh juga banyak sekali. Kalau misalnya ini ada anak yang sakit, terus kemudian stunting, ini bisa diatasi dengan susu kambing. Kemarin itu dapat testimoni toh, Mbak, anak tersebut berat badannya sangat kurang, usia 4 tahun itu baru 10 kilo. Kemudian rutin mengkonsumsi susu kambing, ini alhamdulillah berat badannya sudah naik, sudah jadi 20 kilo. Wow, berarti sangat amat mendorong Iya, juga ya. iya, pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Iya. Sampai sudah ada testimoninya juga. Iya.
Lalu sebagai seorang pengusaha ataupun seorang pebisnis nih, Ibu ya, Ibu pernah nggak sih menemukan kayak tantangan ataupun hambatan-hambatan permasalahan selama berbisnis susu kambing ini? Ada Mbak, ini contohnya seperti ini, kelangkaan bahan baku. Kan kalau musim kambing itu kan ada musimnya kawin seperti itu, jadi kan kambing itu bunting, jadi nggak bisa diperah dong susunya. Iya. Nah ini tantangannya di sini. Jadi gimana kita bisa ini mendapatkan susu supaya bisa diolah sama karyawan. Kan kita nggak mungkin meliburkan karyawan toh Mbak, sedangkan mereka punya tanggungan di rumah. Nah seperti itu. Jadi sebisa mungkin walaupun mengolahnya cuma sedikit, karyawan tetap harus masuk. Seperti itu. Ya ampun, ini sudah Ibu sangat baik sekali dalam gimana ya, perusahaan sangat baik sekali berarti dalam mempekerjakan karyawan-karyawannya seperti itu sampai tidak ingin karyawannya libur karena pasti punya tanggungan di rumah seperti itu ya. Hambatan-hambatan itu tadi mungkin bisa diselesaikan dengan tetap memproduksi susu meskipun jumlahnya tidak banyak ya. Lalu apakah hal-hal yang memotivasi Ibu untuk tetap bertahan ataupun tetap ya tidak menyerah lah dalam mengelola usaha ini meskipun terdapat permasalahan-permasalahan ataupun masalah dari internal maupun dari eksternal? Ini kembali ke karyawan ya Mbak ya. Kan karyawannya sini cukup banyak. Nah ini kan kita jadi tempat bergantung dari banyak kepala, nah seperti itu. Jadi kita inginnya ke depannya tetap survive, tetap bertahan di tengah ini gempuran dari perusahaan-perusahaan yang baru bermunculan, nah seperti itu. Ya ampun, sangat mulia sekali ya. Dan karyawannya itu apakah ada yang dari warga sekitar juga? Dari warga sekitar. Rata-rata dari warga sekitar sini. Jadi benar-benar memberdayakan warga sekitar, membantu untuk mata pencaharian mereka gitu ya. Ada nggak momen-momen paling membekas atau menyentuh hati Ibu selama mengelola bisnis ini? Oh iya, sebelum bekerja, ini karyawan kita usahakan ngaji dulu Mbak. Kita ngaji dulu membaca Asmaul Husna sekitar 5 menit gitu aja. Ini supaya apa ya? Tujuannya ya kalau kita bekerja dengan diawali doa kan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Nah seperti itu ternyata efeknya banyak sekali. Yang stok kita awalnya lumayan banyak, itu lama-lama habis. Terus ada satu lagi Mbak, dulu ini pas COVID itu ada yang pesen susu banyak sekali, sampai nominalnya itu sekitar 30 juta, itu dikembalikan ke kita. Jadi di cancel. Nah terus jalan keluarnya seperti ini Mbak, kita membagi-bagikan ke ini orang-orang yang kena COVID seperti itu. Jadi kita ini prinsipnya kita nggak jualan ke manusia, tapi jualannya ke Tuhan, pasti dapat gantinya. Ternyata iya. Masya Allah, ini saya udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Dari tadi udah kayak sepertinya memang sahabat-sahabat ini benar-benar memanusiakan manusia ya. Semoga kedepannya bisa lebih lancar lagi atas apa segala perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, semoga bisa dibalaskan ke hal yang lebih besar lagi. Ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan Ibu untuk teman-teman kita ini yang mungkin tertarik untuk mencoba susu ini tapi masih ragu gitu? Ini Mbak ya, kan awalnya itu kalau mau minum susu kambing takut masih perbus, masih bau-bau. Iya, gitu. Padahal enggak Mbak. Kalau susu kambing itu sudah melalui proses pemasakan, itu enggak bau. Perbusnya itu sudah berkurang banyak karena kita kan ada campuran rasa yang lain, misalnya kayak coklat, kayak jahe, jadi bau dan rasanya itu sudah tersamakan seperti itu. Teman-teman dengerin, nggak usah takut bau kambing, bau apa lah itu. Iya. Karena ini udah dikasih campuran yang bikin susunya tuh enak, gak ada rasa-rasa anehnya lagi ya. Ada nggak harapan terbesar Ibu atau harapan-harapan Ibu untuk bisnis 7on7 ini ke depannya? Untuk kedepannya ini semoga 7on7
tetap bertahan, makin berkembang. Terus yang produk yang belum berizin BPOM segera turun izinnya. Kemudian kita ada produk baru ini Mbak, ini kan kemasan premium. Kalau yang ini kemasan biasa, ini harganya kan terjangkau. Kita emang membuat susu 7 on 7 itu kan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kalau selama ini kan susu itu identik dengan masyarakat menengah ke atas kan. Nah, kita kan jangkauannya mungkin bisa sampai yang ke masyarakat paling bawah. Seperti itu ya Mbak ya. Terus ini produk baru, ini kemasan premium. Ini kan masih belum lama. Semoga kedepannya ini dapat lebih dikenal luas di kalangan masyarakat. Ini cantik banget ya kemasannya, bisa jadiin bingkisan nih. Buat teman-teman kalau misalnya mau datang ke keluarga, ke saudara, ataupun ke teman-teman dekatnya. Sesuai banget sama filosofi namanya tadi ya, untuk menjangkau masyarakat dari atas sampai ke bawah. Gitu. Baiklah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung waktu aja. Terima kasih banyak kepada Ibu atas segala cerita ataupun kisahnya yang dibagikan selama mengelola bisnis susu kambing 7 on 7 ini. Semoga cerita perjalanan sukses ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi para pebisnis yang mungkin baru mau mulai merintis bisnisnya dari nol. Jangan lupa untuk terus mendukung produk-produk lokal seperti susu kambing atau 7 on 7 ini dan terus berinovasi dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di lain waktu, tetap semangat dan jangan lupa untuk mencoba di setiap kesempatan yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.